Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Batman Fisika. Kali ini bahasan kita adalah masih di elektrostatik ya, listrik statis, dan bahasanya tentang medan listrik ya. Bagaimana hubungannya medan listrik dengan gaya listrik yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Lihat juga soal-soalnya dari soal-soal di UTBK SBMPTN. Oke, lanjut kita bahas bahasan medan listrik. Medan listrik ini menggambarkan sebuah kekuatan ya yang dimiliki oleh sebuah muatan atau benda yang kelebihan elektron atau benda yang kekurangan elektron. Disebut sebagai benda bermuatan. Jika ada benda yang bermuatan positif ya, maka digambarkan dia memiliki medan magnet yang arahnya itu keluar semuanya ya. Arahnya itu keluar atau menjauhi dari muatan tersebut. Nah, ini arah medannya. Begitu ya, digambarkan E-nya itu seperti ini. Dan kalau titiknya ada di sini, maka digambarkan arahnya ke menjauhi juga ke sana ya. Berbeda dengan kalau benda itu bermuatan negatif. Kita gambarkan ada panah-panah yang arahnya itu mendekati muatan tersebut. Ini kalau bendanya bermuatan negatif. Kalau titiknya itu berjarak ya, R di sini, maka kita gambarkan pula ada arah panah yang ke sana. Berapakah nilai medan listrik ya yang digambarkan dengan E ini adalah konstanta listrik K dikali dengan muatannya ya, dan dibagi dengan jaraknya gitu ya. Dan besarnya adalah kaki per R kuadrat, dimana K itu nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9, hasil pembagian 1 dibagi 4 V epsilon 0. Oke, bagaimana hubungan antara medan listrik dengan gaya listrik? Kita tahu sebelumnya sudah kita pelajari bahwa jika gaya listrik sebelumnya kita ketahui F sama dengan ya K dikali dengan Q dibagi dengan R kuadrat. Nah, Q-nya enggak 1, Q-nya 2, Q1 dikali dengan Q2 gitu ya. Sedangkan medan listrik itu adalah kaki per R kuadrat, maka hubungan antara E dan F itu adalah F sama dengan ya medan listrik dikali dengan muatan gitu ya. Atau kalau ini digambarkan kaki 1 per R kuadrat itu adalah E1 ya, boleh ini dikali dengan Q2 gitu. Atau kaki 2 per R kuadrat itu adalah E2 ya, ini E2 boleh dikali dengan Q1. Jadi perkalian antara gaya ya, gaya itu adalah perkalian antara medan dengan muatan. Oke, coba kita lihat bagaimana soal-soalnya ya. Ada 2 soal yang merepresentasikan bahasan ini. Kita cek soal-soalnya. Oke, kita lihat soal yang pertama. SBMPTN 2017 ya, soalnya adalah pada percobaan milikan butiran-butiran oli bermuatan negatif disemprotkan pada ruang vakum yang diberi medan listrik sebesar, di sini diketahui E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 4 ya, Newton per Coulomb, dan arahnya ke bawah ya. Lalu sebuah butiran yang bermasa M sama dengan 2 kali 10 pangkat min 15, ini adalah masanya ya, di sini teramati bergerak ke atas sejauh 10 cm dalam waktu 0,2 sekon dari keadaan diam. Yang ditanya adalah besar muatan listrik butiran tersebut adalah berapa? Dari soal ini yang pertama kita lihat olinya itu bermuatan negatif ya, dan medan listriknya itu arahnya ke bawah.
Kalau misalnya digambarkan medan listrik dulu, maka mungkin digambarkan ada ruangan positif gitu ya di atas gitu. Ini kita sebutlah ruangan positif di atas. Gitu ya. Dan arah medannya itu ke bawah arah medannya. Gitu ya. Nah, ini kita gambarkan dengan garis banyak lah ya. Jadi ini adalah arahnya ke bawah. Nah, sedangkan butiran dari oli itu kita gambarkan dengan warna biru ya. Di sini ada oli. Nah, ya, masih warna hitam ya. Oke, di sini olinya itu muatannya muatan negatif. Berarti dia akan tertarik ke atas. Digambarkan berarti ada gaya ya sini. Ini adalah F-nya ya. Di sini ada muatan Q. Nah, selain itu tentu saja karena ini benda, maka dia memiliki gaya berat di sini ke bawah sebesar M kali G. Ya. Lalu di sini Q-nya ya bermuatan negatif. Sehingga nilai F di sini adalah medan listrik dikali dengan nilai Q-nya. Nah, Q-nya ini yang ditanyakan ya. Lalu ternyata si oli ini ya, tetesan oli ini dia mengalami gerak ke atas. Kalau ke atasnya itu ternyata bergerak sejauh S ya. SC ini ternyata 10 cm dalam waktu 0,2 sekon ya. 0,2 sekon. Nah, berarti dari sini ada percepatan ke atas ya, sini. Ada percepatan ke atas ya. Bagaimana nilai percepatan ini kita lihat dari rumus GLBB dulu. Rumus GLBB berarti ini awalnya diam nih ya. Di sini kecepatan awalnya 0 gitu. Berarti pakai rumus S sama dengan V0 ya ditambah setengah AT kuadrat. Dari sini kita dapatkan nilai A-nya ya. S-nya adalah 10 cm, adalah meter berarti 0,1 setengah dikali dengan A ya. T-nya adalah 0,2 kuadrat. Berarti sama dengan 0,04. Nah, gitu ya. Maka kita dapatkan nilai A-nya. Didapatkan nilai A-nya adalah 0,04, 2 berarti 20 bagi 4, 5 ya. Di sini 5 meter per sekon kuadrat. Baik, selanjutnya dari sini kita bisa masuk ke hukum Newton. Bagaimana hukum Newton? Ada dua gaya. Gaya ke atas adalah gaya listrik, ke bawah adalah gaya berat ya. Di sini ada W ya. W sama dengan M kali G dan gerakannya ke atas. Oh, berarti ini adalah gaya positif, yang bawah adalah gaya negatif. Maka kita memakai sigma F ya sama dengan M kali A gitu. F-nya adalah EQ ya. Yang pertama F-nya adalah EQ di sini. Nah, dikurangi dengan yang kedua adalah MG sama dengan M kali A. Nah, kalau kita goyang-goyang ke sana ya, maka EQ sama dengan gitu ya. M berarti G plus A. Nah, maka langsung kita dapatkan apa yang ditanya, yaitu berapakah muatan, besar muatan dari titik oli tersebut, di mana Q sama dengan ya, di sini nilai Q sama dengan M G plus A dibagi dengan begitu ya. Tinggal masukin aja angkanya. M-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 15. Nilai G kita tahu bersama 10 ya. A-nya adalah 5 gitu. Dibagi E-nya itu tadi 2 kali 10 pangkat 4. Nah, dari sini kita dapat nilainya adalah
sekitar 15 1,5 ya di sini. Nah, kali 10 pangkat min 18. Pangkat min 18 coulomb. Oke. Inilah jawabannya ya, kita dapatkan yaitu A. Oke, itulah jawaban dari soal SBMPTN tahun 2017. Selanjutnya SBMPTN tahun 2013 ya. Soalnya adalah sebuah bola bermasa 0,6 gram ya. Ini adalah masanya, bermuatan listrik Q-nya ini 8 mikrocoulomb. Bola tersebut digantung pada tali yang berada dalam medan listrik berarah ke bawah. Arahnya ke bawah ya. Dengan intensitas, ini adalah E-nya ya. Seperti pada gambar. Jika percepatan gravitasi bumi, ini G-nya 10 meter per sekund kuadrat, yang ditanya adalah besar tegangan tali ya, jika bola berturut-turut bermuatan positif dan bermuatan negatif. Yang pertama adalah bola bermuatan ya, sini bermuatannya adalah yang positif ya, bola bermuatan positif. Kalau gitu di atas ini ada sebuah ada sebuah daerah bermuatan positif. Kenapa? Karena medannya itu digambarkan arahnya ke bawah. Maaf nih, aduh gambarnya kurang bagus ya. Kita cek. Nah ini ya, ini adalah E-nya ke bawah gitu. Maka kalau di sini ada tegangan tali ya, kita kasih warna merah gitu. Nah di sini ada tegangan talinya. Nah ya di sini bendanya bermuatan positif. Di sini ada T gitu ya. Lalu di sini ada Mg tentu saja. Sini Mg. Berarti dia akan mendapatkan tolakan karena muatannya positif ya. Kalau digambarkan lagi, ini benda bermuatan positif gitu ya. Maka ada gaya yang ke sana bawah nih. Nah, ini F. Besarnya F yaitu E kali Q. Maka tegangan tali adalah gaya ke atas. Gaya ke bawahnya ada F dan ada Mg. Ini akan nilainya sama dengan 0. Kita pakai sigma F ya di sini. Sigma F sama dengan 0. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Maka nilai T adalah Mg ditambah dengan EQ ya. Ditambah dengan EQ. Maka kita dapatkan masanya adalah 0,6 dikali 10 ya, berarti ini 6 kali 10 pangkat min 3 ditambah dengan E nya adalah 300, Q nya 8 ya, 8 kali 3 berarti 24 ya, 24 kali 10 pangkat min 6 dan 2 berarti min 4 ya. Nah, bisa ditambahkan, maka nilai T-nya adalah 6 tambah 2,4 yaitu 8 ya, 4 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, ini jika bolanya bermuatan positif. Yang sama kita bisa lakukan ya jika bendanya bermuatan negatif ya. Di sini bola itu bermuatan negatif. Set, gitu ya. Berarti medannya masih tetap ke bawah ya. Di sini ada daerah yang bermuatan positif. Ada medan arahnya ke bawah ya, sama seperti itu. Hanya yang beda adalah gayanya ya, gaya listriknya berarti. Nah, sini ada benda yang bermuatan negatif ya. Gayanya
Kalau dipakai di sini berarti ada seret. Nah, ini ada T gitu ya. Ke bawah di sini ada MG. Nah, berarti ada gaya karena dia bermuatan negatif gitu ya. Maka ada gaya tarik ke atas di sini. Nah, di sini F besarnya adalah E kali Q. Rumusnya sama. Tinggal beda di ini aja ya. Jadinya gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Kalau gitu kita pakai sigma F ya sama dengan 0. Ke atas ada T ya. Ada plus EQ. Nah, sama dengan gaya ke bawah ada MG. Berarti nilai T sama dengan MG min EQ. Nah, kita sudah hitung tadi ya. Nilai MG-nya 6, 6 dikurangi 2,4. Nah, berarti nilainya adalah 3,6 ya. Di sini 3,6 kali 10 pangkat min 3 Newton. Ya. Oke, ya. Ini kalau tegangan tali arahnya kemana? Oh, tegangan tali selalu arahnya itu menjauhi benda. Berarti arahnya pasti ke atas ya. Di sini nilai T pasti ke atas. Set. Oke ya. Dari sini berarti jawabannya adalah betul sekali ya. Yang E ini 8,4 ke atas dan 3,6 ke atas. Oke, anak-anak sekalian, itulah pembahasan soal ya SBMPTN tahun 2013. Demikian ya pembahasan kita kali ini. Kita ketemu lagi dalam bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.